Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anggi Lestari, dengan NIM C1C022124 sebagai mahasiswa akuntansi, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai akad murobahah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian akad murabahah. Nah, secara etimologis, istilah murabahah berasal dari bahasa Arab, yaitu riba, yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Nah, murabahah ini sendiri adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Adapun definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga yang diketahui penjual dan pembeli dengan ditambahkan keuntungan yang jelas. Jadi murabahah ini artinya saling menguntungkan atau saling mendapatkan keuntungan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu jenis akad murabahah. Di sini ada dua jenis akad murabahah, yaitu yang pertama murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan. Adapun murabahah tanpa pesanan yaitu jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak terlihat adanya nasabah atau yang memesan atau mengajukan pembiayaan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank atau BMT sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri. Adapun murabahah berdasarkan pesanan yaitu jual beli murabahah yang dilakukan secara setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Nah, pada akad murabahah ini transaksi jual beli terjadi setelah membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Pesanan tersebut dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Baik, materi selanjutnya yaitu landasan hukum akad murabahah. Nah, landasan hukum akad murabahah ini yaitu Al-Qur'an dan Sunnah atau hadis. Adapun landasan hukum pada transaksi murabahah berasal dari Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Adapun keberadaan murabahah ini juga didasarkan pada hadis yang menegaskan bahwa murabahah termasuk dalam kategori perbuatan yang dianjurkan atau yang diberkati. Nah, hadis tersebut berbunyi dari Salih bin Suhaib yang ayahnya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, mukarodoh atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK nomor 102. Nah, PSAK 102 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabahah dalam PSAK 59. Akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002 berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI. Nah, setelah pengesahan awal tahun 2007, PSAK 102 mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 13 November 2013 sehubungan dengan keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,
tentang metode pengakuan keuntungan tamwil bi al-murabahah atau pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah. Yang kedua yaitu pada tanggal 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Perubahan ini berlaku efektif pada 1 Januari 2017 secara retrospektif. Lalu pengaturan yang terkait dengan PSAK 102 adalah yang pertama ikhtisar ringkas, yang kedua akuntansi untuk penjual, akuntansi untuk pembeli akhir, dan penyajian. Adapun penyajiannya yaitu yang pertama piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Yang kedua, margin murabahah. Tanggungan disajikan sebagai pengurang atau kontra account piutang murabahah. Nah, yang terakhir yaitu beban murabahah, tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account utang murabahah. Materi yang terakhir yaitu ilustrasi kasus akad murabahah. Nah, di sini contoh dari ilustrasinya yaitu misalkan Nyonya Anggi, saya sendiri, berencana membeli sepeda motor tetapi tidak memiliki uang tunai yang cukup. Nah, Nyonya Anggi mendatangi Bank Syariah untuk membeli sepeda motor yang diinginkan. Bank Syariah kemudian memesan motor dengan harga 15 juta. Tipe motornya itu ditentukan oleh pembeli. Lalu kemudian bank menjual kepada Nyonya Anggi dengan harga yang disepakati yaitu 16.500.000. 15 juta harga perolehan dan 1.500.000 adalah marginnya. Nah, di sini Nyonya Anggi menyetujui dan pembayaran dilakukan secara angsuran setiap bulan sebesar 1.375.000 selama jangka waktu 12 bulan. Nah, dalam pemesanan barang, Bank Syariah dapat mewakilkan atau wakalah kepada pihak lain atau kepada nasabah itu sendiri. Jadi yang membeli barang itu adalah Nyonya Anggi, seperti contoh atas nama Bank Syariah. Tapi transaksi murabahah baru boleh dilaksanakan jika barang sudah dibeli oleh nasabah. Transaksi ini biasa dikenal dengan murabahah biwakalah. Nah, berbeda dengan transaksi di bank konvensional. Di bank konvensional, nasabah pinjam uang, transaksinya pinjam meminjam dengan keuntungan bunga. Sedangkan bank syariah, nasabah beli barang, transaksinya jual beli barang dengan keuntungan margin. Adapun kelebihan dari akad murabahah ini sendiri yaitu keuntungan langsung diketahui, lalu marginnya fix dan resikonya rendah. Jadi akad murabahah ini harus disetujui di antara kedua pihak. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyajian materi pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.